Saudara-saudara, ini ini perlu dibuat kitab baru ini, saudara. Banyak firmannya ini, saudara ya. Kristen ini agama yang paling gampangan ya. Orang dengan mudahnya menyampaikan hal-hal yang katanya dari Tuhan. Yang mereka nabi atau gimana gitu. Shalom saudara-saudara, jumpa lagi bersama saya Patri Smith di channel saya. Kali ini saya akan kembali mereact satu penglihatan ya dari sebuah channel yang bernama channel Pesan Tuhan tentang Akhir Zaman yang berjudul Tanda-tanda Kedatangan Tuhan Yesus dan Pengenapan Kitab Wahyu. Ini video dari seorang wanita yang kalian mungkin pernah nonton, wanita parubaya yang ya dia sering membawa pesan Tuhan, dan saat ini saya akan mereact salah satu dari penglihatannya ya, sebagai ujian atau alat uji kita menguji apakah benar-benar penglihatan ini sesuai dengan firman atau tidak, apakah ini benar-benar uh, seperti yang kitab suci beritakan atau tidak ya. Mari kita uji penglihatannya. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali saya mau bersaksi menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Masih pesan Tuhan yang sama yang saya terima pada tanggal 9 Juni 2022. Ini lanjutan video saya sebelumnya, dan ini bagian terakhir yang akan saya sampaikan di dalam video pesan-pesan Tuhan yang tanggal 9 Juni. Saudaraku, saya mau menjelaskan kalau saya di sini hanya jemaat biasa. Saya hanya menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang Tuhan telah sampaikan ke kami, karena Tuhan sendirilah yang menyuruh kami untuk bersaksi melalui media apapun, untuk menyampaikan kepada yang lain agar semakin banyak yang datang kepada Tuhan Yesus di zaman akhir ini, sebab Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang ke dunia ini. Dan Tuhan memperingatkan ini bagi kita semua agar kita meninggalkan segala dosa kita, sebab pintu kemurahan Tuhan masih terbuka dan tinggal sedikit lagi pintu itu akan tertutup. Dan saat ini masih ada kesempatan bagi kita semua yang berdosa, termasuk saya sendiri, untuk bertobat, untuk hidup kudus, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, mencari hadirat Tuhan siang dan malam, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, membaca firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita di dunia ini dan penuntun langkah hidup kita. Sebab di hari akhir ini kita harus berusaha mungkin untuk hidup kudus di hadapan Tuhan dan hidup di dalam hadirat Tuhan, di dalam roh dan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, mungkin apa yang dia sampaikan kedengarannya baik ya, begitu ya, memotivasi orang untuk hidup kudus, untuk setia, meninggalkan dosa. Hal seperti ini memang sudah sering disampaikan ya oleh para pendeta, oleh para pimpinan agama, untuk supaya menghidupi kehidupan yang kudus, yang baik. Cuman yang menjadi berbeda dari pesan-pesan seperti ini, ketika disampaikan dengan motif karena kedatangan Tuhan sudah dekat, itu menjadi sesuatu yang secara esensial berbeda alasan kenapa kita harus berbuat baik atau meninggalkan dosa. Kalau kita dapati dalam video-video seperti ini, orang menyuruh untuk bertobat dengan sebuah ketakutan bahwa kedatangan Tuhan akan datang. Kalau tidak bertobat, maka akan masuk neraka atau akan dihukum ya, begitu. Sebenarnya itu berbeda dengan motivasi seharusnya ketika orang akan bertobat ya, atau bertobat ya. Bukan karena ditakuti atau bukan karena kedatangan Tuhan sudah dekat, bukan, tapi karena kita mencintai Tuhan, karena Tuhan sudah baik sama kita, Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita mengasihi Tuhan. Jadi bukan karena ada ketakutan akan hari Tuhan, tidak, tapi karena kita mengetahui bahwa Tuhan sudah menebus kita, Tuhan sudah membenarkan kita, menguruskan kita, maka kita pun didorong untuk menjadi orang yang mengasihi Tuhan, orang yang hidup takut akan Tuhan, setia, orang yang bisa dikatakan meninggalkan dosa-dosa kita. Jadi inilah yang menjadi perbedaan. Kenapa saya seringkali mengkritisi ya orang-orang yang membawa
wahyu atau penglihatan seperti ini, karena mereka memotivasi orang untuk hidup kudus, hidup baik, bukan karena motivasi Tuhan mengasihi atau karena kita harus meresponi keselamatan daripada Tuhan, tapi didorong dengan satu ketakutan, satu kekhawatiran akan hari Tuhan yang akan datang. Mari kita lanjut. Semua saya kembalikan kepada saudara-saudara semuanya, mau percaya atau tidak, mau menerima pesan ini atau tidak, itu pilihan masing-masing. Tugas saya di sini hanya bersaksi, menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Dia mengatakan mau percaya atau enggak, ya, itu urusan masing-masing. Tapi sebenarnya ini bukan urusan percaya atau enggak, ini urusan benar atau tidak, ya. Dan saya rasa berbicara mengenai kebenaran dan berbicara mengenai prinsip kehidupan atau keselamatan, ya, ini bukan satu hal yang bisa dikatakan mau percaya atau enggak. Ini adalah satu hal yang prinsipil dalam kehidupan manusia di dunia. Sehingga ketika kita mau menyampaikan sesuatu, kita jangan mengharapkan orang untuk hanya sekedar dengar, lalu kita berharap mau percaya atau enggak, terserah. Tidak. Dalam pemberitaan firman Tuhan, kita harus menyertakan bukti-bukti dan harus menyatakan bahwa ini kebenaran yang harus dipercaya. Kalau enggak, kalian masuk neraka. Tapi kenapa perempuan ini menyatakan seperti ini? Dia menyampaikan bahwa mau percaya atau enggak terserah. Ya, ini demi menghindari kritik seperti yang saya lakukan, supaya saya bisa diserang dengan kata-kata, kalau kamu nggak percaya, ya nggak usah dikritik dong, diam aja gitu kan, terserah orang mau percaya atau enggak. Berbicara firman Tuhan bukan berbicara mengenai seperti kita mau pilih tomat di pasar, saudara. Ini berbicara mengenai meyakinkan orang lain akan keselamatan dirinya. Jadi untuk orang-orang yang mau memberi kesaksian seperti ini lagi nanti, ya, saya akan jauhkan kalimat seperti itu, saudara. Tapi hati-hati, karena Alkitab akan menguji segala sesuatu, dan di sini pun saya akan menguji, ya, menggunakan Alkitab tentunya, menguji kesaksian dari ibu ini. Mari kita lanjut. Sampaikan itu saja. Tuhan Yesus memberkati, dan saya akan membacakan pesan Tuhan. Seperti biasa saya mau ngasih tahu kata aku di sini. Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara, saya membacakannya sama seperti Tuhan menyampaikan kepada kami. Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus, penggenapan kitab Wahyu. Aku telah menyampaikan semuanya kepada Yohanes waktu itu. Aku telah menyampaikan. Jadi di sini dia menyampaikan bahwa firman yang dia terima itu firman yang baru, yang mengatakan kepada dia atau kepada mereka bahwa Tuhan sedang bicara ini, ya. Kalimat yang dia sampaikan adalah kalimat dari Tuhan, dan awalnya seperti tadi dia bilang, aku telah berbicara kepada Yohanes. Mari kita dengar. Menarik. Kepada Yohanes, anakku, mereka memenjarakannya di Pulau Patmos. Anakku Yohanes dipenjara di dalam Pulau Patmos, tetapi aku menyampaikan wahyuku kepada dia. Kalian tidak tahu, dia menderita, dia sendirian saat itu. Aku sangat hancur melihat dia di masa tuanya sangat menderita. Tetapi aku memakainya untuk menuliskan apa yang harus kusampaikan. Wahyuku itu akan terjadi. Kitab Wahyu yang telah kutulis itu akan terjadi. Yohanes tahu kapan Tuhan akan datang. Tetapi aku menutup mulutnya, sebab itu bukan kuasanya. Dia katakan bahwa Tuhan berkata, Yohanes tahu kapan Tuhan akan datang. Tentu ini bertentangan dengan Alkitab. Karena Yesus sendiri berkata bahwa tidak ada yang tahu tentang hari Tuhan itu kapan. Bahkan anak pun tidak tahu, ya. Hanya Bapa yang tahu. Jadi saudara-saudara harus jeli, ya. Ini sudah satu hal yang kita dapati bahwa ini bertentangan dengan Alkitab. Dia mengatakan bahwa Tuhan bicara kepada mereka, sebenarnya Yohanes tahu kapan Tuhan akan datang, tapi ya Tuhan katanya menutup mulutnya. Padahal Yesus sudah berkata, ya, bahwa mengenai kapan kedatangan Tuhan, mengenai hari Tuhan itu nggak ada yang tahu. Hanya Bapa di surga yang tahu. Anak tidak tahu, dan semua orang nggak tahu, termasuk Yohanes. Ya, mari kita lanjut. Untuk menyampaikan kepada kalian, kitab Wahyu itu sangat singkat. Jika aku menyuruh menulisnya sangat panjang, kalian tidak akan mampu membacanya.
sebab itu adalah rahasia-rahasia ilahi. Manusia biasa tidak akan sanggup, tidak akan mampu menyelami perkataanku. Pikiran kalian itu dibatasi. Cukup itu yang kutuliskan kepada kalian. Waktu inilah waktu zaman akhir. Aku tak akan berlama-lama lagi, sebab semuanya sudah terjadi. Kitabku akan digenapi, isi dari kitab Wahyu akan digenapi, tula-tulaku akan digenapi, perjanjianku akan digenapi. Tidak lama lagi, tidak lama lagi. Bahkan sakit penyakit, bahkan segala yang buruk akan menimpa negara ini. Kalian jangan berpikir Indonesia akan semakin baik. Akan datang krisis ekonomi yang besar-besaran. Akan datang kehancuran dunia. Penyakit sampar akan melanda negara ini. Sebab semua telah digenapi. Takkan berlama-lama lagi dunia ini akan hancur. Kalian jangan berpikir hidup semakin tahun akan membaik. Tidak. Kedatanganku akan diawali dengan tanda-tanda yang sangat mengerikan. Bencana alam, segala musibah, segala penyakit akan menimpa anak manusia agar mereka bertobat. Sebab mereka telah kuperingatkan dengan lemah lembut, dengan baik, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Apakah mereka harus dipukul baru mereka mau bertobat? Apakah mereka harus menderita terlebih dahulu baru mereka mau bertobat? Aku tidak mau, tapi bagaimana caranya agar mereka mau percaya kepadaku? Kedahsyatan yang hebat akan terjadi di akhir-akhir tahun ini. Tahun demi tahun akan ada kehancuran, sebab kitab Wahyuku itu akan digenapi. Kalian tahu isi kitab Wahyu? Kalian tahu kan isi kitab Wahyu? Kalian tahu isi kitab Wahyu itu adalah malapetaka demi malapetaka. Malaikat Tuhan akan menuang cawan demi cawan murkaku kepada dunia ini. Kitab Wahyu itu sangat sakit anak-anakku, tapi itu harus digenapi, sebab waktu Tuhan tidak lama lagi. Aku tidak lama lagi, aku harus menggenapinya. Setelah semua itu terjadi, barulah aku datang. Ketika tula-tula itu dicurahkan, semua akan merasakannya. Tetapi anak-anak Tuhan yang bersungguh-sungguh, yang mencari wajahku siang dan malam akan kuluputkan. Segala penyakit sampar yang menimpa dunia ini tidak akan menimpa anak-anakku yang hidup bersungguh-sungguh di hadapanku. Sebab mereka berseru kepadaku dan memohon perlindungan kepadaku. Kalau kalian tidak pernah berseru kepadaku, aku tidak akan melindungi kalian dari segala bencana alam, dari segala musibah, dari segala penyakit sampar. Kalian harus berdoa, kalian harus berlutut memohon perlindungan daripadaku. Aku akan melindungi kalian dengan darahku yang kudus, sehingga malapetaka demi malapetaka yang terjadi tidak akan menimpa kalian. Aku tidak akan berlama-lama lagi, anakku. Semua akan digenapi. Tahun demi tahun akan mengalami kehancuran. Krisis ekonomi yang sangat besar akan terjadi di dunia ini. Mereka akan bersatu untuk membuat kestabilan ekonomi. Tapi aku tahu maksud mereka, sebab saat itu tiba. Itu adalah masa antikris. Saat mereka bersatu, saat dunia ini bersatu, antikris itu akan muncul. Tetapi aku, anak-anakku yang bersungguh-sungguh hidup di dalamku, menyembahku siang dan malam, mereka akan kuungsikan, mereka akan kuangkat terlebih dahulu, agar mereka tidak mengalami masa antikris itu. Tetapi kalian akan melihat tanda-tandanya itu. Kuatkanlah hati kalian, kuatkanlah iman kalian, berlutut dan berdoa memohon belas kasihanku dan perlindunganku. Aku akan meluputkan kalian dari segala bencana. Malaikat maut tidak berkuasa atas kalian, sebab kalian telah dilindungi oleh darahku yang kudus. Darah Yesus Kristus Tuhan yang disalib melindungi kalian dari malapetaka yang akan menimpa dunia ini. Aku sangat jijik melihat mereka. Mereka yang berhubungan sesama jenis itu sangat jijik di mataku. Mereka terus terang seperti Sodom dan Gomora. Mereka sangat menjijikkan di mataku. Mereka tidak malu akan dosa mereka. Mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan. Aku sangat muak melihat mereka. Sodom dan Gomora itu akan terjadi kembali. Mereka mencintai pasangan sesama jenis. Aku jijik, aku sangat jijik. Itu pekerjaan iblis setan. Aku sangat benci. Sangat menjijikan bagiku perlakuan mereka. Mereka tidak malu di depan umum. Aku sangat jijik akan dosa-dosa mereka. Aku telah di kayu salib untuk menebus mereka. Tetapi mereka mencemarkan pengorbananku dengan perbuatan yang sangat menjijikan. Bukan hanya itu saja. Dosa-dosa apapun itu aku tidak berkenan. Aku ingin kalian bersungguh-sungguh. Aku ingin kalian taat sampai aku datang. Jangan lepaskan iman kalian kepadaku. Jangan lepaskan kepercayaan kalian kepadaku. Jangan sampai kalian terlambat. Kalian harus menyampaikan kepada orang-orang yang belum percaya. Pergunakanlah handphone kalian untuk menyebarkan firman Tuhan. Sampaikanlah firman Tuhan melalui media apapun. Sampaikanlah semuanya. Aku memberikan hikmat kepada kalian untuk menyampaikan firmanku. Jangan menganggap diri kalian bodoh. Bukankah hikmat, kepandaian itu daripadaku? Yesus akan menyertai kalian. Semuanya harus menyampaikan kabar berita ini. Semua yang telah mendengarkan pesanku ini harus menyampaikannya. Kalian harus menolong mereka yang akan binasa. Sebab kalian adalah anak-anak terangku yang kupakai untuk bersaksi demi namaku.
sebab aku tidak mungkin turun ke dunia ini, sebab alat penampi itu telah siap sedia. Aku akan memisahkan kambing domba itu. Jangan kalian bosan dan jemu mendengarkan pesanku ini. Aku memberkati persekutuan doa kalian yang bersungguh-sungguh mencariku, sebab waktuku tidak lama lagi. Aku akan selalu menyampaikan kepada kalian tentang akhir zaman. Jangan kalian berkata, aku bosan Tuhan dengar pesanmu itu mulu. Aku bosan Tuhan mendengarkan kabar itu terus. Jangan pernah kalian berkata seperti itu, sebab waktuku tidak lama lagi. Aku tidak akan berlama-lama lagi, anak-anakku. Jangan kalian bosan mendengarkan perkataanku. Tidak semua orang kusampaikan pesan ini. Tidak semua orang kupakai untuk menyampaikan pesan ini. Tapi aku melihat hati kalian yang sangat rindu datang kepadaku. Kalian tidak memikirkan diri kalian. Kalian mau menyembahku. Kalian bersungguh-sungguh. Aku mau memakai kalian karena aku lihat hati kalian. Turutilah segala perkataanku, anakku. Jadilah saksiku di zaman akhir ini sampai akhir zaman. Sebab waktu Tuhan tidak lama lagi. Kalian semua aku berikan karunia. Jangan kalian menyembunyikan karunia itu. Kalian harus menggunakan karunia itu. Ada yang bisa mengusir setan. Ada yang bisa menyembuhkan sakit penyakit. Pakailah karunia itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan meminta imbalan kepada mereka yang kalian doakan. Sebab aku telah memberikannya dengan cuma-cuma kepada kalian. Aku hanya ingin jiwa yang datang kepadaku. Aku tidak meminta apapun dari kalian. Aku hanya memakai mulut bibir kalian. Aku sendirilah yang berkata-kata. Kalian tidak perlu... Saudara-saudara, ini perlu dibuat kitab baru ini, saudara. Banyak firmannya ini, saudara, ya. Luar biasa ya. Kristen ini agama yang paling bisa dikatakan ya, gampangan ya. Orang dengan mudahnya memanipulasi Alkitab. Orang dengan mudahnya menyampaikan hal-hal yang katanya dari Tuhan, yang mereka nabi atau gimana gitu. Ayolah, jangan biarkan penyesatan seperti ini terus terjadi, saudara. Aduh. Tidak perlu pusing memikirkan apa yang harus kusampaikan, apa yang harus kalian sampaikan kepada orang lain. Aku akan menaruh sendiri perkataanku dalam lidah mulut kalian. Aku sendiri yang akan menyampaikannya kepada orang-orang yang harus kalian doakan. Aku tidak akan mempermalukan kalian. Aku tidak akan mempermalukan hidup kalian dan menyakiti hati kalian. Yang kuminta hanya kesediaan kalian untuk menjadi alatku menyampaikan berita firmanku. Aku hanya ingin kalian mau bersedia melakukan yang kuperintahkan. Aku tidak mau anak-anakku mati binasa. Pergunakanlah anugerahku untuk memuliakan namaku, anak-anakku. Kalian ku beri penglihatan, kalian ku beri mimpi, kalian ku beri karunia. Jangan menyimpan untuk diri kalian. Ini Tuhan sudah mengulangi kalimatnya hampir 10 kali. Dia mengulang-ulang hanya kalimat itu terus ya, saudara. Seperti tidak ada kesan lain selain menakut-nakuti ini, saudara. Lanjut. Kalian sendiri, apabila kalian tidak menggunakannya, hukumku akan menghukum kalian. Kalian harus bersaksi, menyampaikan pesanku melalui apapun itu. Aku akan memberkati kalian, sebab aku tidak akan berlama-lama lagi, anakku. Sebab malaikat dari sorga akan turun ke dunia ini. Mereka akan menghukum mereka yang tidak percaya. Aku tidak akan berlama-lama lagi, anak-anakku. Itulah pesanku kepada kalian. Aku tidak akan bosan menyampaikan tentang akhir zaman ini kepada kalian, sebab kalian mau mencariku di dalam roh dan kebenaran. Aku memberkati persekutuan doa kalian. Kalian mau berdoa di dalam roh dan kebenaran. Kalian tidak membatasi waktu kalian untuk datang kepadaku. Aku melihat hati-hati yang haus dan lapar akan aku. Aku memberkati kalian. Aku memberkati persekutuan doa kalian. Bersungguh-sungguhlah di hadapanku. Jagalah hidup kalian agar selalu kudus dan berkenan di hadapanku. Jangan berbuat dosa. Aku akan menegur kalian jika kalian berbuat dosa. Aku tidak segan-segan menghukum kalian jika kalian tidak menuruti aku. Sebab kalian terlebih dahulu mendengarkan pesanku ini. Jangan mengulur waktumu. Lakukanlah sekarang. Jangan menunda-nundanya lagi. Aku ingin semua mendengarkan apa yang telah kusampaikan kepada kalian. Sampaikanlah itu kepada semua orang. Jangan takut. Jangan khawatir. Jika mereka membencimu, itu urusanku. Bukankah aku yang memelihara hidup kalian? Kenapa kalian takut? Aku kan yang memelihara hidup kalian sampai saat ini. Bukan mereka. Bukan omongan mereka. Aku yang memegang hidup kalian. Janganlah takut. Kalian bersamaku, aku mengurapi kalian, aku memberkati kalian. Janganlah takut, jadilah saksiku. Jangan menunda-nundanya lagi, sebab Tuhan akan segera turun. Jangan sampai kalian terlambat menyampaikannya, sebab waktu Tuhan sudah sangat dekat. Aku akan menggenapinya, akan kugenapi, takkan berlama-lama lagi. Itulah yang menjadi pesanku kepada kalian. Bertekunlah selalu, berdoa kepadaku.
Ambillah waktu puasa untuk datang bersekutu kepadaku, sebab aku akan memberitahukan kalian rahasia-rahasia ilahi. Kalian akan mendapat mimpi dan penglihatan, itu benar. Kalian harus bertekun, berdoa, dan berpuasa, sebab aku akan mengaruniakan kepada kalian apa yang harus kalian lihat, dan sampaikanlah, itulah yang harus kalian sampaikan. Mata kalian akan terbuka dan melihat apa yang akan terjadi. Aku akan memberikan penglihatan itu kepada kalian semua. Kalian akan melihatnya sendiri. Berdoalah dan berpuasalah kepadaku, menyembahku siang dan malam. Carilah aku, bacalah firmanku setiap hari. Jangan engkau membiarkan Alkitabku. Kalian tidak mau membuka Alkitabku. Bacalah itu, jangan pernah bosan dan jemu. Meskipun kalian telah membacanya, bacalah terus. Kalau kita melihat di Alkitab, sebenarnya seringkali penekanan para rasul, para penulis itu mengatakan kepada kita, atau tokoh-tokoh Alkitab ya, mengatakan kepada kita untuk mempelajari firman Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan, bukan hanya sekedar baca. Saudara, kalau hanya sekedar baca Alkitab tanpa merenungkannya, tanpa mengerti apa maksud tujuan dari firman itu, bukan langsung bicara ke kita ya, tapi kita harus lihat dulu dari pesan awal atau motif awal dari penulis Alkitab itu, tujuan dia menyampaikan, konteks latar belakang yang ada di kitab itu harus digali semua. Itu harus direnungkan, harus dipelajari. Jangan sekedar kita baca, terus setiap kata yang ada langsung kita pikirkan itu bicara langsung ke kita. Jadi itu seperti kita mencocok logikan pikiran kita dengan Alkitab. Dan dari hal seperti itulah yang menjadi penyesatan, saudara. Karena banyak orang akhirnya ketika membaca sebuah teks dan langsung liar pikirannya, dan akhirnya ya jadi seperti ini, menyampaikan hal-hal yang supernatural seperti penglihatan, kesaksian. Dia juga di sini membaca tulisan ya, yang dia baca itu kan, itu ya entah dari mana, entah bagaimana Tuhan mengirimnya kepada dia ya. Apa yang menjadi bukti bahwa itu sungguh-sungguh dari Tuhan? Tidak ada yang menjadi bukti, saudara. Kalau Alkitab di tangan kita itu sudah teruji selama 2000 tahun ini, saudara. Ya, teruji. Setiap kitab di dalamnya, setiap kata itu diteliti, diuji dan tidak tergoyahkan. Ada bukti-bukti, naskahnya ada. Ya, ditulis oleh para rasul, para nabi. Dan beritanya dari Kejadian sampai Wahyu itu sinkron. Dan di Wahyu, Tuhan sudah mengatakan bahwa jangan menambahkan wahyunya, jangan menambahkan perkataan-perkataan. Lalu siapa? Setan, iblis yang datang, tiba-tiba kasih tulisan untuk kamu baca, Mbak. Siapa? Nggak ada yang bisa memastikan itu, Mbak. Dan kesimpulannya, it's fake. Ya. Paulus pernah mengatakan bahwa janganlah kita itu takutkan seolah-olah hari Tuhan itu akan segera datang. Ya. Urusan kita orang Kristen di dunia ini adalah selama kita hidup, kita memuliakan Allah dengan cara mengenali Dia, menikmati Dia, dan menjadi berkat di dalam setiap bidang hidup kita. Kita memang tahu bahwa dunia ini sedang menuju pada kehancuran oleh karena kejahatan, dosa, dan sebagainya. Tapi mari kita sebagai orang Kristen bukan diam, takut, dan menyendiri atau menghakimi kejahatan ini, kejahatan itu. Kita jangan seperti itu. Kita harus berpartisipasi di dalam dunia untuk menghadirkan kerajaan Allah. Tadi dia suruh kita berdoa, berpuasa, itu bagus. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita merenungkan firman Tuhan, mengenal Allah, dan menjadi seperti Allah yang mengasihi kita mengasihi orang lain, hadir di tengah-tengah bidang hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam masyarakat, dimanapun itu, untuk kita menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Apa itu? Kebenaran, keadilan, dan kekudusan. Kita beritakan kebenaran, kita berlaku adil, dan kita berlaku kudus, kita menghidupi hidup yang kudus. Inilah yang harus kita lakukan. Dan kita tidak perlu khawatir tentang kedatangan Tuhan, tidak perlu. Setiap kita yang percaya pada Yesus Kristus, kita harus bergembira oleh karena kedatangan Tuhan.
kita harus bersyukur oleh karena kedatangan Dia. Ketika Dia datang di dalam dunia ini dan ketika Dia menemukan hidup kita masih berjuang untuk menghidupi kehidupan yang benar, yang adil dan kudus, yang penuh kasih, tapi masih ada beberapa kesalahan yang kita lakukan, Tuhanlah yang akan menyempurnakan kita. Tapi urusan kita hari ini adalah kita mengenal Dia, menikmati Dia, beribadah kepadanya, dan hidup dalam kasih, yaitu kebenaran, keadilan, dan kekudusan. Jangan sampai hidup kita terlalu ketakutan, terlalu terbeban dengan kedatangan Tuhan. Jangan. Ya bahkan jangan sama sekali ya. Usahakan fokus kita adalah menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan. Bahkan ya, kita mengharapkan kedatangan Tuhan itu terjadi segera mungkin karena kita tahu bahwa disitulah letak kesempurnaan itu terjadi. Kita akan dibaharui dengan tubuh yang baru dan kita akan menikmati kehidupan yang kekal di bumi dan langit yang baru. Jadi berhentilah membawa kesaksian seperti ini karena ini sama sekali gak ada gunanya. Alkitab itu sudah cukup untuk menjadi pesan bagi kita orang Kristen, untuk menyatakan segala apa yang Tuhan perlu nyatakan. Alkitab saja sudah cukup. Kesaksian-kesaksian seperti ini gak diperlukan. Ya bahkan tadi di awal saya sudah tunjukkan bahwa apa yang dia saksikan itu bertentangan dengan Alkitab, karena dikatakan bahwa Yohanes tahu kapan kedatangan Tuhan, padahal Yesus pernah mengatakan bahwa tak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Kiranya video saya ini menjadi kritik, menjadi bahan perenungan untuk kita semua dan mencerahkan kita, juga membentengi iman Kristen. Tuhan memberkati. Shalom.